Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani kopi dimanapun berada, kembali lagi sahabatku, kita berjumpa di channel Kopi Bandar. Oke sahabatku, kali ini saya akan mereview tanaman kopi sambung saya, yaitu sambung tunas air, batang bawah robusta, dan batang atas ataupun tunas air yang saya gunakan adalah ateng pucuk merah seperti ini sahabatku. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tips untuk penyambungan tanaman kopi. Nah, ini dapat dilihat ya sahabatku. Ini adalah tanaman kopi hasil sambung yang saya sambung beberapa waktu yang lalu. Hasilnya seperti ini sahabat. Dapat dilihat pertumbuhannya bagus, daunnya hijau khas seperti kopi Arabica pada umumnya ya sahabat. Pertumbuhannya sangat-sangat bagus sekali. Dan saya sedikit menyampaikan tips bahwasannya untuk penyambungan kopi itu saya melakukan penyambungan awal itu pada batang kopi robusta seperti ini sahabat. Kemarin saya gunakan metode sambung belah ya. Ini adalah tanaman kopi robusta lokal cabutan, dan saya tanam beberapa waktu yang lalu. Jadi tips dari channel Kopi Bandar itu apabila melakukan penyambungan tanaman kopi, terutama untuk sambung tunas air, itu rekan-rekan bisa menyambungkan itu pada saat usia kopi itu sekitar umur 1 tahun seperti itu ya sahabat. Jadi untuk pertumbuhan batangnya sudah baik ya sahabat, sudah kuat. Nah ini nanti sahabat-sahabatku semua itu bisa menyambungkan itu kira-kira diukur dari permukaan tanah itu sampai sambungan atas itu sekitar 40 cm ya sahabat, sekitar 40 cm. Dan rekan-rekan nanti bisa menyambungkan untuk tunas air ya sahabatku. Jadi saya sarankan untuk penyambungan di awal untuk tunas air sekitar 40 cm dari batang bawahnya, seperti itu sahabat. Nah untuk penyambungan ranting produktif atau entres ranting produktif itu sarankan untuk penyambungannya itu pada tanaman kopi di ketinggian sekitar 1 meter atau 1,5 meter maksimal itu sahabat. Karena untuk sambung entres ranting produktif itu nanti kan perkembangan atau pertumbuhannya tanaman itu kan membentuk payung ataupun kipas, jadi tidak ke atas. Jadi untuk maksimal tinggi tanaman itu sekitar maksimal 1,5 meter ya sahabat, supaya nanti sahabat-sahabatku semuanya mudah dalam perawatannya. Dan untuk khusus kopi sambung tunas air seperti ini sahabat-sahabatku semuanya, saya sarankan untuk menyambungnya itu di antara tinggi permukaan tanah itu 40 cm atau maksimal 50 cm. Itu dilakukan penyambungan tunas air. Nah, hasilnya seperti ini sahabatku. Ini kira-kira umur kopinya saya tanam itu dari cabutan sekitar umur 1 tahun sahabat. Jadi seperti ini, batangnya juga sudah kuat ya sahabat untuk penyambungan tanaman kopi dengan sambungan tunas air. Nah ini dapat dilihat ya sahabatku, ini adalah batang bawahnya kopi robusta lokal. Jadi ya belum tumbuh bunga, jadi belum fase pembungaan, sudah saya sambung ya sahabat. Karena memang nanti untuk tanaman kopi robustanya yang bawah ini tidak akan saya pelihara sahabat. Ini nanti full saya rubah menjadi kopi Arabica seperti itu sahabatku. Nah, dapat disimak ya. Terus nanti setelah
ketinggian tanaman kopi itu sekitar maksimal 1,5 meter untuk sambungannya ini dari permukaan tanah, itu nanti dilakukan pruning sahabat, pemotongan pucuk dan penataan ranting primer. Jadi untuk penataan tanaman kopi atau pruning supaya tanaman kopi ini nanti pertumbuhannya sangat bagus. Kalau lancuran nanti kopi tersebut terlalu tinggi dan untuk perawatannya itu tidak bisa maksimal sahabat. Nah, mindset untuk kopi bandar seperti itu. Jadi supaya nanti tanaman kopi tidak terlalu tinggi, kita fokuskan untuk tumbuhnya itu menyebar menyamping sahabat. Seperti ini ya sahabatku. Nah, ini adalah hasil daripada kopi sambung, yaitu dengan menggunakan tunas air kopi Arabica pucuk merah dan batang bawah adalah kopi Robusta lokal. Oke sahabatku, seperti ini hasilnya, bisa dilihat, bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabatku semuanya. Semoga sharing pengalaman ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekanku semuanya, supaya nanti rekan-rekan semuanya ini, khususnya bagi para petani kopi di MDPL rendah, itu bisa meniru untuk mengembangkan tanaman kopi, terutama Arabica yang notabene susah ditanam di dataran rendah di bawah 900 mdpl. Nah, ini saya setiap hari bereksperimen untuk dataran rendah itu bisa dikembangkan tanaman kopi Arabica seperti ini sahabat. Oke sahabatku, sekaligus kita berjalan-jalan ini di sekitar kebun kopi bandar ya. Lah, kebun ini berada di depan rumah sahabat. Seperti ini ya. Nah, ini adalah kopi Arabica juga yang sudah panen ya sahabat ya. Ini kemarin sudah panen. Ini buah selai ya sahabat. Seperti ini. Buahnya jarang ya, memang jarang ya sahabat ya. Tapi kemarin pada saat panen raya ini buahnya lebat sahabat. Nah, ini buah selai saja ya. Nah, memang untuk tanaman ini sekitar 1,5 meter itu kita potong sahabat. Seperti ini ya. Nah, kita potong, nanti untuk perawatannya jauh lebih mudah. Dan rantingnya juga kita potong seperti ini sahabatku. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang di depan ini adalah hasil kopi sambung dengan tunas air ya sahabat. Hasil kopi sambung tunas air kopi Arabica sebagai sambungan atasnya. Seperti ini hasilnya, luar biasa sahabatku. Nah, bagi sahabat-sahabatku yang masih penasaran bagaimana hasilnya, lebat atau tidak, lah seperti ini jawabannya sahabat. Saya tidak akan banyak berkomentar, sahabat-sahabat semuanya bisa melihat hasilnya di tayangan video ini. Oke. Nah, ini adalah untuk kopi Robusta sebagai batang bawahnya seperti ini sahabat. Ini Robusta lokal ya. Tapi hasilnya tidak diragukan juga sahabat. Nah, seperti ini. Lebat ya sahabat sampai sana ya. Ini nanti untuk batang bawahnya kopi Robusta, karena memang kopi Robustanya ini walaupun lokal tapi mempunyai produktivitas yang baik, ini tetap saya pelihara sahabat. Nah, ini termasuk sudah jadi ya sahabatku untuk penataan ataupun pruning kopi Arabicanya. Ini bisa dikatakan sudah berhasil sahabat. Nah, ini hasilnya juga alhamdulillah, bunga perdana, buah perdana juga. Nah, ini atas ini sudah mulai saya tata dengan penataan as ataupun ranting primer seperti itu sahabat.
Ini sebenarnya terlalu ketinggian ya, sekitar 2 meter ini sahabat. Karena kemarin saya lupa untuk memotong, jadi saya memotongnya agak ketinggian, ini sekitar 2 meter, jadi nanti panennya pun agak tinggi gini ya sahabat ya. Ini sebenarnya mau saya potong 1 ruas atau 2 ruas, tapi melihat produktivitas kopinya saya jadi sayang sahabat, seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan gambaran bagi rekan-rekanku semuanya, terutama di MDPL rendah, untuk mengembangkan tanaman kopi Arabica itu bukan suatu hal yang mustahil atau hal yang mustahil seperti itu ya. Ini saya sudah membuktikan sendiri sahabat. Produktivitasnya seperti itu ya, apabila dibandingkan dengan MDPL di atas 1000 memang hasilnya tidak selebat yang ada di 1000 MDPL, kemungkinan seperti itu. Namun ini juga masih bisa dianggap lumayan menurut saya. Lah, menurut rekan-rekan bagaimana? Silahkan sharing pengalaman di kolom komentar ya sahabat, supaya nanti kita bisa bertukar wawasan, bertukar pengalaman khususnya tentang tanaman kopi. Nah, oke sahabatku, lah ini juga ada bagi sahabat-sahabatku semuanya yang penasaran ya sahabat. Nah, bagi teman-temanku yang belum pernah melihat kopi Liberica, nah, ini adalah kopi Liberica atau Libero sahabat. Dapat dilihat daunnya seperti ini ya. Kalau daun mudanya itu merah kecoklatan seperti ini, panjang, ini nanti bisa lebar sekali ya sahabat, tebal, mengkilat seperti ini. Batangnya ini berwarna hijau. Terus untuk batang agak bawahnya ini coklat seperti kayu pohon jambu ya sahabat ini. Nah, ini memang sengaja saya pelihara sahabatku, karena memang untuk kopi Liberica ataupun kopi Excelsa ini sangat bagus sekali ditanam di MDPL rendah, tumbuh di MDPL rendah itu sangat cocok sekali, sangat bisa beradaptasi. Jadi ini nanti akan saya gunakan untuk kopi sambung saya. Ini rencananya akan saya sambung dengan kopi Arabica Ateng Super Pucuk Hijau sahabat. Nah, ini tidak akan saya pelihara buahnya ya. Ini cukup nanti saya jadikan batang bawah saja seperti itu. Untuk saya sambungkan dengan kopi Ateng Super Pucuk Hijau, karena memang Ateng Super Pucuk Hijau itu menurut saya itu pertumbuhannya sangat baik, produktivitasnya juga oke. Lah, seperti ini sahabat. Ini yang hasil sambung kopi Robusta untuk batang bawah dan Arabica Ateng Super Pucuk Hijau seperti ini sahabatku. Wah, ini loh hasil sambungan Ateng Super Pucuk Hijau seperti ini sahabat. Dapat dilihat ya, ciri khasnya itu daunnya hijau lebar dengan pertumbuhan sirip-sirip ataupun ranting sekunder seperti ini. Ini banyak sekali ya sahabat. Nah, ini nanti apabila terlalu banyak seperti ini ada, ini ada, sini ada, itu nanti bisa dilakukan zigzag pemotongan seperti ini misalnya. Ini ada, ini ada, di sini ada, kemarin yang sana itu saya potong, yang saya pelihara yang ini, seperti itu sahabat. Nah, ini ada ke sana, ini kemarin ada yang ke sini saya potong. Lah, zigzag seperti ini. Kalau tidak dipotong itu nanti akan terlalu rapat sahabat, sehingga nanti tanaman ini rentan untuk terserang jamur seperti itu sahabatku, semut seperti itu, atau hama-hama yang lain. Nah, itulah ciri khas daripada kopi Arabica Ateng Super Pucuk Hijau. Jadi untuk Ateng Super Pucuk Hijau karena pertumbuhan ranting sekundernya sangat banyak, itu sahabat semuanya kalau mengembangkan Ateng Super Pucuk Hijau itu wajib untuk rutin melakukan pruning sahabat. Oke ya sahabatku. Demikian sahabat
sharing di pagi hari ini. Semoga tayangan ini bisa menjadikan inspirasi bagi sahabat-sahabatku semuanya, sahabat channel Kopi Bandar dimanapun berada. Kita nanti akan sharing pengetahuan, pengalaman. Monggo silahkan kita terbuka, kita saling bertukar pengalaman. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.